mikro kecil dan menengah kian diandalkan. Sejak 2019, UMKM telah membuka lapangan pekerjaan bagi 97% tenaga kerja di Indonesia. Tak heran kalau UMKM jadi sorotan pemerintah, terlebih di tengah pandemi corona. UMKM diandalkan untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Mengelola UMKM gampang-gampang susah, terlebih dalam hal keuangan. Contoh sederhana, seringkali pengusaha menggabungkan rekening pribadi dengan usaha. Padahal itu bisa bikin pembukuan keuangan jadi berantakan. Yang tak kalah penting adalah pengelolaan SDM. Agar bisnis terus berkembang, harus cermat menghitung kebutuhan karyawan secara operasional hingga skill sesuai lapangan kerja. Hal itu perlu diperhatikan oleh pemilik UMKM untuk meningkatkan produktivitas kerja, sekaligus pertumbuhan usaha. Yuk belajar cara mengelola keuangan dan SDM dengan lebih jeli. Bersama James Prananto, CBO dan co-founder dari Kopi Kenangan. Hadir juga Rika Indrayani Rustam, VP Corporate Business dari Prudential Indonesia. For your information, Prudential Indonesia turut mendukung pemberdayaan ekonomi bagi UMKM lewat PruWorks. Pemberian perlindungan bagi pelaku dan SDM UMKM sesuai dengan skala bisnis dan anggaran finansialnya. Selamat sore teman kumparan. Halo. Bertemu lagi sama aku Pak Vita Genushka dalam webinar kumparan Festival UMKM Usaha Milik Kaum Milenial. Sore-sore gini pada rajin belajar. Salut banget sih aku. Sekarang aku tidak sendiri. Aku ditemani sama dua sosok yang benar-benar sudah bergelut di bidang UMKM dan manajemen keuangan. Yang pertama ada CBO dan juga co-founder Kopi Kenangan Mas James Prananto, dan juga kita kedatangan VP Corporate Business Prudential Indonesia, Mbak Rika Indriani Rustami. Halo, selamat sore semuanya. Halo. Hai, halo Mas. Hujan-hujan, Ibu hujan, udah pada minum kopi, sudah pada ngopi. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama webinar Kumparan Festival UMKM di siang hari ini. Dan teman kumparan, sebelum kita masuk ke perbincangan yang lebih dalam, tadi di VT sebelumnya kan kita udah bahas tuh gimana peran UMKM di Indonesia dan apa aja sih yang harus dipelajari oleh seorang pemilik UMKM. Nah, diantaranya seputar manajemen SDM dan juga keuangan sudah pasti. Sebagai tambahan, gak cuma itu aja, di era serba digital ini pemilik UMKM juga dituntut untuk memanfaatkan perkembangan teknologi buat ngebantu ngembangin bisnisnya. Nah, sebagai pemilik UMKM juga pandangannya itu harus visioner, harus sadar akan pentingnya perlindungan jiwa dan kesehatan bagi karyawan-karyawannya. Karena itu juga bisa membuat daya tarik untuk para karyawan, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Pelindungan jiwa, kesehatan karyawan itu sangat penting loh. Soalnya juga bisa menjadi daya tarik seperti yang tadi aku bilang, dan juga untuk mempertahankan karyawan yang sudah ada. Pentingnya work-life balance bagi SDM serta perlindungan jiwa dan kesehatan mutlak jadi prioritas bagi pemilik UMKM di tengah pola kesehatan masyarakat yang senantiasa berubah. Nah, cara-cara tersebut nggak cuma mudahin pemilik UMKM untuk ngedapetin rekan kerja yang andal, tapi juga gimana cara mempertahankan dan meningkatkan loyalitas dan produktivitas mereka, dan masih banyak lagi hal-hal penting yang akan kita bahas bersama Mas James dan juga Mbak Rika. Nah, untuk teman kumparan yang pengen bertanya seperti biasa, boleh banget langsung aja drop pertanyaannya di Q&A webinar kita kali ini ya. Nanti akan kita pilih beberapa untuk dibacakan dan dijawab langsung oleh para narasumber. Kali ini di perbincangan kita akan ada presentasi dari Ibu Rika seputar manajemen SDM dan manajemen keuangan. Cuma sebelumnya aku pengen ngobrol dulu nih sama Mas James yang usahanya. Kamu lihat di mana lagi coba? Kopi susu ada signage-nya gede banget di Tamrin. Kopi Kenangan. Halo Mas James.
Halo Pak Gita. Halo, selamat sore. Aku pengen ngobrol-ngobrol biar semuanya juga teman kumparan di sini tahu ya bagaimana tentang pengalaman Mas James dan tim soal kopi kenangan, bisnis kopi yang benar-benar cepat tumbuhnya selama 2 tahun terakhir. Kalau kita bahas sekarang soal kesalahan, menurut Mas James ini kesalahan apa sih yang harus dihindarin oleh para pelaku UMKM baru supaya strategi dalam rekrutmen SDM itu tuh lebih efektif? Kalau untuk strategi rekrutmen SDM sih mungkin yang nomor satu sih yang paling penting adalah kebanyakan orang tuh nggak mau menjalani sendiri ya. Jadi sebelum kita ngomong rekrutmen, sebetulnya yang penting adalah kita pikir apakah kita masih bisa jalanin sendiri apa enggak sih. Kalau misalnya masih, ya kita harus jalanin sendiri gitu. Karena itu juga akhirnya jadi experience kita untuk kedepannya gitu. Jadi kita bisa belajar semua bisnis kita dari semua lini ya, bukan cuma operation tapi dari finance-nya juga, dari warehouse-nya juga dan semuanya ya. Jadi nomor satu sih kita lihatnya apakah kita bisa menjalankan sendiri. Misalnya bisa, ya kita jangan rekrut dulu gitu. Nah, yang kedua ketika waktu kita ini udah kita rasa kita nggak bisa menjalankan sendiri, berarti kita harus fokus nih. Fokusnya adalah kita cari divisi mana sih sebetulnya yang kita perlu gitu. Jadi contohnya seperti kita pun pas awal kita mulai setahun pertama, walaupun kita udah punya 8 toko, untuk tim yang di head office kita sebetulnya cuma punya 2 orang. Dan itu kita waktu itu kita emang kita identify kalau yang kita perluin adalah pertama itu finance gitu, karena kan kopi kenangan sendiri transaksinya banyak, volumenya tinggi. Karena itu kita merasa finance itu yang kita pentingin karena kita ingin tahu pengeluaran dan pemasukan kita, memastikan bahwa semua uang yang keluar dan semua yang masuk itu benar gitu. Jadi kita fokus di mana yang kita paling perlu. Dan kedua waktu itu kita ngerasa nih supply chain kita nggak benar, jadi kita cari orang gudang gitu. Itu sih strategi kita. Terus selain itu mungkin strategi yang penting adalah kita ketika merekrut orang ya kita itu interview sendiri ya. Jangan kita suruh orang lain, kita interview sendiri dan bukan cuma interview melihat dari pengalaman gitu. Karena kalau kita ngomong pengalaman, banyak orang punya pengalaman, tapi sebetulnya yang lebih penting adalah personality sama fit sama perusahaannya gitu. Contoh aja, kita dulu pas lagi cari head of finance, kita punya beberapa candidates dan ada satu yang benar-benar very stands out. Tapi kita lihat dari segi personality-nya itu nggak cocok sama perusahaan gitu. Dan kita juga melihat kalau misalnya dia join pun nanti untuk tim yang di bawahnya yang kerja sama report ke dia itu bisa ada clash gitu. Jadi akhirnya kita juga nggak jadi menerima kandidat tersebut gitu. Jadi penting sekali untuk kita emang interview sendiri, bukan cuma pengalaman tapi juga culture and fit sama company-nya dan apakah dia mempunyai visi yang sama dengan company gitu. Karena kan kalau misalnya kopi kenangan kita perusahaan muda, visi kita adalah kita growth kan, kita ingin berkembang dengan cepat gitu. Sedangkan banyak kandidat yang mungkin udah kerjanya lama gitu di perusahaan yang legacy brand, yang mereka ya cuma pengen kerja yang santai-santai gitu. Walaupun pengalamannya itu mereka fit, tapi untuk vision sama company nggak fit gitu. Jadi kayak gitu pun juga kita harus perhatikan juga ya. Oke. Thank you Mas James tuh teman kumparan. Berarti yang pertama yang harus dilakuin adalah tanya sama diri sendiri, apakah bisa sendiri atau butuh partner. Terus kalau ternyata butuh partner, cari partner yang mengisi kekosongan kita. Dan kalau misalkan mencari seseorang itu jangan sampai cuma perkara ngelihat CV, oh bagus tapi harus lihat chemistry ya Mas ya. Nah, itu dia. Dan kesalahan yang bisa terjadi pada pelaku UMKM baru salah satunya itu adalah menggabungkan rekening pribadi sama keuangan usaha. Apa sih Mas implikasinya terhadap pengelolaan keuangan usaha kita kalau kita masih pakai metode yang kayak gitu, rekeningnya digabungin? Dan sebaiknya itu seperti apa Mas James? Jadi sebetulnya dari Pak kita ngomong tuh bener banget ya. Banyak dari yang UMKM di awal-awal karena pinginnya simple gitu ya. Jadi ya udah deh kita rekening pribadi sama rekening usaha kita gabungin gitu. Walaupun sebetulnya kalau kita mau buka rekening baru pun sebenarnya nggak susah gitu. Memang palingan ya kita makan waktu lah pergi ke cabang bank untuk buka rekening tersebut gitu ya. Tapi sih sebetulnya penting banget untuk dipisahin ya.
Karena kalau tadi kita lihat iklannya juga kan untuk salah satu yang terpenting dari UMKM kan dan usaha in general adalah profit and loss ya. Kalau profit and loss kan artinya berapa banyak pemasukan kita dan berapa banyak pengeluaran kita. Dan kenapa itu sangat penting? Karena itu yang memberikan kita gambaran apakah bisnis kita itu sehat, apakah bisnis kita itu positif marginnya gitu, dan apakah bisnisnya sustainable gitu. Sekarang kalau misalnya rekening kita digabung, mungkin setiap bulan kita ngelihat rekeningnya plus terus gitu, tapi mungkin gara-gara dari gaji kita, dari investasi kita yang lain-lain gitu. Tapi kan kenyataannya sebetulnya kalau dipisah kita bisa melihat, wah mungkin bisnisnya nggak bagus gitu, mungkin pemasukan kita tidak sebesar pengeluaran kita gitu. Jadi sangat penting itu untuk dipisah karena untuk kita tahu the health of our business. Dan selain itu bukan cuma untuk tahu health of our business juga ya. Kedepannya kan kita tentunya ingin bisnis kita tuh growing terus ya, nggak mau stagnan. Ketika bisnis kita berkembang, ada kemungkinan di kedepan hari kan kita mau ada partner atau investor gitu ya. Jadi ketika ada partner dan investor kan partner dan investor nggak mau melihat rekening yang digabung. Mereka pasti ingin lihatnya rekening ya perusahaan sendiri gitu, karena mereka ingin lihat snapshot of the company. Dan overall ketika nanti waktunya tiba nih untuk kita memisahkan rekeningnya, itu kerjaannya bakal susah sekali gitu, karena dari awal di setupnya udah nggak benar gitu. Jadi itu bakal pekerjaan yang sangat sulit buat kita dari awal kita mulai perusahaannya sampai hari ini untuk memilah-milah mana sih yang benar-benar pengeluaran sendiri, mana sih yang sebetulnya pengeluaran pribadi dan pemasukan pribadi gitu. Oke. Thank you Mas James. Itu dia berarti untuk teman kumparan yang ingin memulai bisnis, langsung dari awal pisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi, jangan sampai kecampur. Karena yang namanya bisnis nggak pengen kayak gitu-gitu doang dong, nggak pengen selalu kecil, pasti kayak harus ada masanya di mana naik ke atas dan membesar gitu. Jadi dimulailah dari sekarang, jangan digabung rekening pribadi sama rekening bisnis. Nah, mungkin tadi agak teknis nih Mas. Sekarang aku pengen nanya lebih ke pengalaman pribadi. Karena 2020 itu nggak cuma toxic relationship atau toxic friendship aja. Karyawan tuh katanya juga ada yang toxic employee. Pernah nggak sih Mas ketemu karyawan nih kinerjanya bagus, tapi kok sama teman-teman tim yang lain kok agak selek gitu, kayaknya nggak enak. Nah, gimana Mas James sebagai pelaku UMKM nyikapin hal itu? Sebetulnya sih yang tadi Pak kita ngomong bener banget ya. Kayak di semua bisnis, mau kita UMKM, bisnis besar atau bisnis apapun, pasti itu ada yang namanya toxic employee ya. Kalau dari kita sendiri sih kita ngeliatnya dua ya toxic employee. Jadi satu adalah toxic employee yang tidak fatal, yang masih kita bisa maintain. Itu contohnya misalnya pegawainya mungkin suka telat, atau mungkin pegawainya suka bergosip gitu. Jadi in that case kalau misalnya kinerjanya mereka bagus, bahkan kalau biasa pun ya, biasa kita approach-nya adalah ya of course kita sebagai atasannya atau direct supervisor-nya kita tolong minta one on one dengan personel tersebut untuk info apa sih yang mereka lakukan salah dan apa yang harus mereka lakukan untuk membenarkan diri gitu. Dan kita sendiri pun internally kita punya beberapa program seperti individual development plan, performance improvement plan, dan terakhirnya ya tentunya itu performance evaluation plan, yang itu setelah kita info mereka apa kesalahan mereka dan kita develop plan untuk memperbaiki. Setelah 2-3 bulan kita lihat apakah mereka sudah memperbaiki kelakuan tersebut atau enggak. Dan mudah-mudahan tentunya mereka memperbaiki dan itu kita ingin maintain employee tersebut gitu. Dan yang kedua sebetulnya adalah toxic employee yang fatal ya, yang dimana walaupun kinerja mereka itu sangat bagus, bahkan walaupun kinerja mereka itu nomor 1 di perusahaan, itu tetap tidak bisa kita pertahankan di perusahaan. Jadi mungkin contohnya itu seperti dia mencuri uang perusahaan, apa dia berbohong, atau dia melakukan kekerasan kepada sesama team members gitu. Itu sama sekali kita nggak bisa tolerate sama sekali gitu. Alasannya sih ada dua sih ya. Jadi yang pertama adalah kalau kita tolerate itu message-nya sangat buruk kepada tim members yang lain gitu. Karena artinya kita sebagai perusahaan, sebagai leaders, kita accept kelakuan seperti itu yang sebetulnya udah tidak bisa diterima gitu.
Jadi message ke culture company-nya itu nggak bagus gitu. Makanya itu kita harus lihat dulu. Itu pertama. Dan yang kedua adalah biasanya kalau kayak gini ya udah agak susah diubah ya. Yang kalau ada foto-foto ini dan kita tidak mau malah dia ini influence tim members lain. Jadi tim members yang lain yang tadinya itu dia timnya baik-baik yang innocent gitu ya. Yang akhirnya karena ada tim members yang toxic ini malah kelakuannya jadi kebawa ya. Jadi ke bawah gitu kan. Itu kan jadi isu kan. Apalagi kalau misalnya nanti ke bawahnya bukan cuma ke satu departemen, malah ke departemen lain gitu. Jadi kalau misalnya untuk toxic employee yang menurut kita emang kesalahannya itu fatal, itu udah nggak bisa accept gitu ya. Mungkin dari kita sebagai manusia ya kita bisa forgive mereka, kita memaafkan mereka, tapi untuk perusahaan sendiri itu maaf aja kita nggak bisa. Oke. Jadi itu teman kumparan ya, tolong dipilah-pilah seberapa toksiknya employee kamu. Kalau ternyata masih bisa dibantu, masih bisa ditoleransi, ya nggak apa-apa. Cuman kalau sudah berhubungan sama kejujuran dan loyalitas, itu bisa meracuni semuanya. Jadi lebih baik ya di-let go aja gitu ya Mas James ya. Iya. Dan kita udah ngomongin soal employee, teman kumparan atau karyawan, ini erat banget kaitannya sama SDM dan seperti janji aku di awal akan ada presentasi mengenai UMKM dan manajemen SDM yang akan aku persilahkan ke Ibu Rika. Meronos sekali dia wajahnya Ibu Rika. Silakan loh, kita ngobrol-ngobrol yuk. Terima kasih Mbak Ginus. Ya. Iya. Terima kasih pada kumparan atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah situasi saat ini ya. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Prudential Indonesia untuk menyampaikan dan berdiskusi dengan teman-teman kumparan semuanya para kaum milenial tentang manajemen sumber daya manusia dan keuangan UMKM. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan dulu sekilas tentang Prudential. Sekilas tentang Prudential. Jadi Prudential itu berdiri sejak tahun 1995. Tanggal lahirnya itu tanggal 2 November. Jadi kayaknya sedikit lagi kita mau ulang tahun yang ke-25 tahun. Kita ada acara besar gitu ya, 5 hari gitu ya. Nanti bisa dicek aja langsung di IG-nya Prudential. Dan berdasarkan data di tahun 2019, total aset yang dimiliki sudah lebih dari 80 triliun dengan total pendapatan premi lebih dari 25 triliun dan 3,7 triliunnya adalah kontribusi dari asuransi syariah. Dan pada tahun 2019 kita membayarkan klaim itu lebih dari 15 triliun dan tentu saja kita didukung oleh 1.883 karyawan dan 260.000 tenaga pemasar di seluruh Indonesia. Dan nasabah kita saat ini hampir 2 juta nasabah. Dan bisa dikatakan saat ini Prudential Indonesia adalah market leader di industri asuransi jiwa di Indonesia. Berikutnya, jadi tujuan dari Prudential itu kita mau membantu orang untuk mendapatkan yang terbaik dan yang maksimal dalam kehidupan mereka. Dan khusus untuk Prudential Indonesia, kita ingin membuat orang Indonesia itu bisa lebih sehat dan lebih baik dalam mengelola aset mereka. Jadi tujuan ini adalah sebagai wujud dari terima kasih kita kepada para nasabah dan pada pihak lain yang para pihak yang telah mendukung kita selama ini. Nah, kalau kita mau ngomongin UMKM, kita semua pasti sudah tahu bahwa UMKM itu sudah pasti faktor penting di dalam perekonomian di Indonesia. Bisa dilihat 99% dari total bisnis unit UMKM. Jadi jumlahnya itu mencapai 64 juta unit bisnis. Dan penyerapan tenaga kerja itu sampai 90% dari 97% dari tenaga kerja di Indonesia. Dan juga menyumbangkan 57,8% produk domestik bruto. Dan dengan adanya pandemi COVID saat ini tentu saja itu berdampak ke kita semua termasuk ke UMKM. Nah, jadi pandemi COVID ini menuntut kita untuk bertransformasi supaya kita bisa bertahan di era pandemi COVID ini. Salah satunya adalah dengan transformasi digital. Selama masa
selama masa pandemi ini 26% transaksi dari digital itu naik. Jadi kira-kira itu mencapai 3,1 juta transaksi setiap hari. Namun demikian tuh ternyata masih 13% atau 8 juta UMKM saja yang memasarkan produknya secara digital. Nah, di sini Kementerian UMKM bekerja sama dengan asosiasi serta perusahaan swasta mengadakan pelatihan terhadap SDM supaya SDM bisa lebih terampil di dalam digitalisasi. Nah, kalau kita bicara potensi UMKM sendiri, sebenarnya potensi UMKM itu besar banget. Jadi 24,4% milenial itu ingin loh menjadi pebisnis dan 55,4% milenial itu nggak puas kalau misalnya dia hanya jadi karyawan. Tapi tentu saja keinginan untuk berbisnis itu juga harus disertai dengan keterampilan dan pengetahuan dalam bisnis. Nah, termasuk yang kita mau bahas kali ini yaitu tentang manajemen SDM dan UMKM. Nah, kalau kita lihat dari tantangan utama UMKM sendiri, itu ada 3 tantangan utama. Yang pertama adalah keterampilan sumber daya manusia, kedua akses modalan dan akses pemasaran. Nah, kita langsung masuk ke dalam manajemen SDM. Berikut adalah ruang lingkup manajemen SDM yang perlu diketahui oleh pelaku usaha. Jadi kalau kita lihat yang pertama sudah pasti perencanaan. Kalau kita mau memulai sesuatu itu mulainya pasti dari rencana dulu. Nah, pada saat perencanaan paling tidak kita harus sudah punya kira-kira ini struktur organisasinya seperti apa. Nggak perlu yang terlalu kompleks, tapi paling tidak kita tahu pembagian kerja dari masing-masing orang yang ada pada tim kita itu seperti apa. Dan setelah itu kita juga harus identifikasi kebutuhan perusahaan. Berapa banyak sih karyawan yang kita butuhkan. Kayak tadi Mas bilang kalau misalnya belum banyak banget jangan banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya jumlahnya sedikitan, takutnya nanti mempengaruhi ke kualitas kerjaan yang dilakukan. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, perusahaan juga jadi nggak efisien. Nah, di situ identifikasi kebutuhan perusahaan itu penting. Terus kita juga harus lihat kapasitas SDM kita dalam arti gini. Kita punya untuk keterampilan apa nih? Tadi Mas bilang, butuhnya yang finance. Tapi ternyata di SDM kita tidak ada nih yang punya background finance. Nah, berarti kita harus melihat apakah bisa di-upscale dengan karyawan yang ada atau mungkin berarti kita harus merekrut dari luar. Nah, yang jelas dengan perencanaan yang baik ini, evaluasi dan pengawasan itu akan lebih mudah dilakukan. Berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Ini juga ruang lingkup yang perlu diketahui oleh pelaku usaha. Tadi Mas bilang, kita harus melakukan rekrutmen sendiri gitu. Karena pengalaman di atas kertas itu bukan jaminan, tapi gimana attitude dia, gimana culture dia, behavior dia, apakah cocok dengan perusahaan atau tidak. Nah, disitulah kenapa pelaku usaha itu harus mengerti tentang keterampilan rekrutmen dan seleksi. Nah, ruang lingkup berikutnya dari pengelolaan SDM adalah pelatihan dan pengembangan. Nah, pelatihan dan pengembangan ini bukan hanya untuk pemilik usaha saja, tapi juga untuk berlaku untuk seluruh SDM gitu. Tapi tentu saja disesuaikan dengan kebutuhannya. Dan selanjutnya adalah tentang evaluasi kinerja dan kompensasi. Tadi juga Mas Jun bilang mengenai karyawan toksik. Kita ada evaluasi kerja nih gitu ya. Nah, makanya sistem penilaian ini memang penting banget dilakukan sebagai bagian dari pengelolaan SDM karena evaluasi kerja ini bisa memberikan kita kayak penilaian objektif dan kita juga bisa memberikan feedback kepada karyawan. Dan evaluasi kerja ini juga bisa menjadi dasar kita dalam menentukan kompensasi karyawan. Jadi yang sesuai itu kompensasinya seperti apa sih? Dan yang terakhir adalah administrasi dan hubungan kerja. Jadi maksudnya kita tuh harus mempunyai data kepegawaian yang rapi, walaupun misalnya karyawannya baru 5 gitu ya atau 3 tapi tetap kita harus punya administrasi yang rapi dan disarankan kalau karyawan kita sudah mencapai 25 orang atau lebih sebaiknya kita membuat peraturan perusahaan tidak perlu yang terlalu kompleks tapi paling tidak bisa memberikan
keteraturan lah, sehingga pengelolaan SDM bisa lebih tertib dan juga bisa lebih baik. Nah, berikutnya, di sini pemilik usaha juga selain juga tahu ruang lingkup dari SDM, kita juga harus tahu apa sih kira-kira yang membuat karyawan itu mau bekerja di tempat kita, atau apa sih yang membuat karyawan itu akan loyal dengan kita. Nah, salah satunya biasanya kalau pada saat awal bekerja itu gaji dan insentif dulu itu yang pertama gitu. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu baru kita tuh karyawan akan merasa kita butuh pelatihan dan butuh kesempatan berkarir. Setelah itu tentu yang gak kalah penting adalah suasana kerja yang kondusif dan adanya tunjangan-tunjangan lain termasuk perlindungan jiwa dan kesehatan. Nah, ini saya mau sharing survei dari Tower Watson. Jadi ditanyakan perlindungan apa sih yang penting bagi karyawan. Nah, ternyata yang banyak itu adalah asuransi kesehatan dan diikuti dengan asuransi jiwa dan kecelakaan. Hal ini memang bisa dimengerti ya, karena memang biaya pengobatan sendiri makin lama semakin mahal dan terutama pada saat pandemi COVID seperti ini orang kayaknya atau karyawan tuh lebih aware lah tentang ternyata biaya pengobatan atau kesehatan ini mahal ya, begitu. Nah, berikutnya di sini saya juga mau sharing research yang Prudential lakukan kepada pelaku usaha dan pengelola SDM tentang program perlindungan asuransi karyawan. Jadi sebenarnya apa sih harapan mereka tentang program asuransi karyawan? Jadi kalau pada saat di tahap awal pasti dari sisi pengelola SDM itu maunya ada tenaga pemasar yang udah dihubungi nih. Atau bisa juga kita rekomendasi dari teman atau kita melihat dari media online atau media TV. Nah, selanjutnya yang diharapkan adalah penjelasan dari tenaga pemasar itu detail, terus manfaatnya itu harus fleksibel. Terus proses administrasinya mudah dan tentu saja harus dilihat dari kekuatan finansial perusahaannya, karena hal ini berhubungan dengan pembayaran klaim. Nah, terus manfaat lain yang diharapkan adalah saya maunya tuh karyawan saya kalau berobat ke rumah sakit itu jangan bayar dulu gitu. Jadi harus ada jaringan rumah sakit atau klinik rekanan di seluruh Indonesia. Terus kalau yang zaman sekarang tuh saya nggak mau misalnya karyawan saya tuh tanya sama saya benefitnya apa, klaimnya sudah dibayar atau belum gitu. Nah, jadi mereka mengharapkan adanya digital platform atau aplikasi yang bisa diakses oleh karyawannya. Jadi mereka bisa mengecek sendiri gitu manfaatnya seperti apa. Dan yang pasti sekarang yang diharapkan adalah adanya call center 24 jam karena kita nggak tahu sakit bisa datang kapan aja. Nah, tentu saja feedback dari research kita ini kita terima dan kita kita tindak lanjuti sehingga pada tahun 2019 Prudential meluncurkan Works di mana produknya itu ada corporate life, jadi dia menanggung risiko meninggal dunia, ada corporate personal accident yang memberikan pertanggungan atas risiko kecelakaan diri, dan ada corporate medical yang memberikan penggantian biaya medis untuk rawat inap, rawat jalan, kacamata, dental dan melahirkan. Nah, tentu saja feedback yang tadi kita terima itu kita masukkan ke dalam program layanan kita, di mana pada produk ini perusahaan bisa memilih maunya benefitnya yang sebesar apa sih, atau misalnya maunya apa aja sih, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Dan juga kita berikan digital platform yang bisa diakses oleh karyawan dan juga untuk HR perusahaan pengelola SDM. Dan kita tuh bekerja sama dengan lebih dari 1.900 rumah sakit dan klinik rekanan yang bisa memberikan pengobatan secara cashless. Berikutnya kembali ke hasil research kita tadi. Jadi kita tanyakan sebenarnya mengapa sih perusahaan itu memberikan manfaat atau memberikan perlindungan asuransi kepada karyawan.
Pengelola SDM itu mengatakan bahwa dengan adanya asuransi itu memberikan karyawan ketenangan, perasaan dihargai, dan tentu saja jadi meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Nah, setelah itu pastinya akan meningkatkan produktivitas. Selain itu, ketangguhan asuransi juga membuat perusahaan itu lebih menarik bagi pemberi kerja dan meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, ada hal lain juga yang perlu kita pertimbangkan. Kadang-kadang kita berpikir, oh ya udahlah, lebih baik kita kelola sendiri aja, nggak usah ke asuransi karena karyawannya masih sedikit. Nah, coba bayangkan kalau misalnya terjadi risiko meninggal dunia atau risiko karyawan yang sakit dan membutuhkan biaya besar. Tentu saja kalau kita mau tanggung sendiri, ini kan mempengaruhi arus kas perusahaan. Nah, sementara kalau kita sudah transfer risikonya ke asuransi, maka biayanya itu sudah fix dan bisa dianggarkan setiap tahunnya. Nah, bicara soal anggaran, keuangan, kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya tentang manajemen keuangan. Karena tadi Mas Jim sudah bilang manajemen keuangan itu paling penting kalau kita mau menjalankan. Keuangan perusahaan. Yang pertama sudah pasti perencanaan. Jadi semua itu harus dimulai dari perencanaan. Kita harus mempunyai rencana strategik dan kita harus mempunyai tujuan nih. Rencana kita seperti apa, kedepannya akan seperti apa untuk strategi keuangannya. Dan kita juga harus melihat, kita paling tidak tuh harus mempunyai rencana anggaran paling tidak 1 tahun ke depan, terutama untuk biaya-biaya yang besarannya tuh cukup besar, seperti misalnya sewa atau biaya karyawan atau biaya bahan baku, itu semua harus udah kita planning. Terus yang kedua, kita harus memastikan bahwa pengeluaran itu harus lebih kecil dari pemasukan. Jangan sampai nanti pengeluarannya lebih kecil dari pemasukannya. Di sini ada step penting yang harus kita lakukan, yaitu pada saat kita mau menentukan berapa sih harga produk kita. Nah, jadi pada saat kita menentukan harga produk kita, selain tadi Mas Didit bilang, iya kita research kompetitor kita seperti apa, kita research kita mau berkompet dengan siapa. Nah, yang paling penting itu waktu kita menentukan harga itu, kita harus pastikan bahwa harga itu menutupi biaya bahan baku kita, biaya operasional kita, dan memberikan keuntungan juga untuk perusahaan. Dan tipsnya adalah sisihkan sebagian dari keuntungan perusahaan tersebut sebagai dana darurat. Karena kita nggak pernah tahu ketika kondisi yang tidak terduga itu terjadi. Karena kita nggak tahu kondisi tidak terduga itu bisa terjadi kapan aja gitu. Makanya kalau kita ada profit, sisihkan keuntungan itu untuk dana darurat. Dan yang berikutnya adalah kita harus menghindari pengeluaran yang tidak terencana. Jadi kita udah punya anggaran nih di depan, tapi tiba-tiba ada pengeluaran-pengeluaran baru yang itu nggak terencana, yang lebih harus kita hindari lagi, tidak relevan dengan tujuan bisnis kita. Jadi kita harus disiplin. Nah, berikutnya adalah kita harus dari awal itu mencatat dan memantau dan mengevaluasi pergerakan dari keuangan kita. Jadi dari awal itu penting banget tuh yang namanya pembukuan atau pencatatan uang masuk keluar itu harus rapih. Karena kenapa? Pada saat kita memantau dan kita mengetahui terjadi sesuatu yang tidak sesuai rencana, misalnya tiba-tiba COVID nih, tiba-tiba PSBB, tiba-tiba lockdown dan sebagainya, kita sudah tahu dan kita tuh bisa langsung melakukan tindakan perbaikan. Oke, berarti kita harus melakukan A, B, C gitu untuk memperbaiki rencana yang tadinya di awal sudah kita buat. Dan yang kelima, tadi udah dijelaskan banget dengan detail dari Mas James, pertahankan batas antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Nah, itu benar-benar penting banget lah. Kita mau berbagi tips tentang bagaimana sih bertahan di tengah pandemi
COVID atau ketidakpastian lainnya. Yang pertama, sudah pasti kita harus tetap kreatif, tetap berinovasi, dan jangan biarkan kondisi ini menyurutkan semangat kita untuk tetap berkarya, dan kita jadikan pandemi ini waktu untuk meninjau ulang produk kita. Jadi produknya tuh sebenarnya udah sesuai belum sih dengan market? Terus jalur pemasarannya sudah sesuai belum sih dengan market? Dan sekarang kan arahnya kita ke digitalisasi gitu. Nah, kita harus memanfaatkan itu. Contohnya media sosial itu bisa menjadi platform gratis untuk mempromosikan produk kita. Dan yang penting dan jangan lupa di tengah pandemi ini kita harus menjaga arus kas perusahaan kita supaya tetap sehat. Pokoknya kita prioritaskan, kita rencanakan ulang pendapatan kita, estimasinya seperti apa, forecast-nya, dan kita memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu prioritas. Nah, itu harus kita lakukan supaya arus kas kita tetap sehat. Nah, demikian pemaparan saya kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Rika. Bener-bener luar biasa penjelasannya, teman kumparan dari A sampai Z dijelasin, nyesel kamu kalau tadi nggak nyatet. Berarti ya Ibu Rika ya, masa pandemi ini tuh pasti berdampak banget ya sama pola kerja karyawan ya. Dari work from office, dari WFO, jadi sekarang beberapa ada yang bisa WFH, tadinya offline, sekarang online. Bisa di-share nggak sih Bu, tantangan apa aja sih yang dihadapi sama pengelola SDM? Dan juga strategi pengelolaan SDM pada masa pandemi ini tuh enaknya gimana gitu? Oh iya, ya betul. Jadi kalau dari sisi pengelola SDM-nya memang transformasi yang paling besar itu yang tadinya itu lebih stres daripada bekerja di kantor. Nah, jadi dari sisi perusahaan itu kita harus bisa berusaha memberikan empati dan komunikasi. Itu jadi kunci utama kita dalam pengelolaan SDM, khususnya di masa pandemi ini. Dan kita juga harus berusaha memahami karyawan itu bukan hanya dari sisi profesionalnya, tapi juga dari sisi personalnya. Nah, ada tips-tips juga yang dilakukan untuk pengelola SDM. Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas di luar pekerjaan yang virtual. Misalnya kita obrol santai virtual atau olahraga bersama virtual. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Selain itu, kesepakatan jam kerja Mbak Genus, karena ternyata kalau kerja di rumah tuh jadi lupa waktu. Nah, jadi kita tuh sebagai pengelola SDM tuh harus mengkomunikasikan dengan semua pihak yang berkepentingan gitu tentang kesepakatan kerja ini. Contohnya yang paling gampang, kalau meeting jangan di luar jam kerja dong, apalagi kalau meetingnya tuh bukan meetingnya tuh bukan yang urgent gitu. Jadi meeting rutin. Tolonglah kalau meeting rutin itu jangan di luar jam kerja. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai pengelola SDM. Nah, yang kedua tentu saja kita sebagai pengelola SDM tuh harus berinovasi juga. Jadi bukan hanya dari bisnis yang berinovasi, tapi kita juga dari sisi HR itu harus berinovasi. Jadi gimana caranya kita bisa membantu bisnis gitu ya, tetap produktif, tapi dengan situasi yang seperti saat ini gitu. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah misalnya pelatihan, ya kan pastinya kan sekarang banyak banget pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan nih sebenarnya sama karyawan dengan situasi kayak gini. Misalnya pelatihan digital. Atau misalnya bagi pemimpin-pemimpin perusahaan kita, leader-leader di perusahaan kita itu membutuhkan skill gimana sih caranya memanage tim secara remote, gimana sih caranya untuk supaya bisa menyelaraskan nih bobot pekerjaan antara masing-masing tim, atau bagaimana caranya memotivasi karyawan, skill yang dibutuhkan sih untuk karyawan kita saat ini. Dan kalau dulu itu kan HR training, ayo masuk kelas di training gitu ya. Nah, kalau sekarang itu gimana caranya training itu ya pakai e-learning. Nah, itu kira-kira hal-hal yang tips-tips untuk strategi pengelolaan SDM di kala pandemi ini sih Mbak Genus. Oke, karena memang benar-benar terasa gitu ya Mbak, kinerja sama loyalitas karyawan itu kan benar-benar erat gitu kaitannya sama indeks kebahagiaan karyawan ya. Nah, biasanya kalau karyawan makin happy, makin enjoy pas lagi kerja, dia pun juga makan semakin loyal untuk ngasih kinerja yang terbaiknya kepada kita. Nah, mungkin Mbak Rika dari pengalaman pribadinya punya gitu beberapa tips
buat ningkatin indeks kebahagiaan karyawan gitu? Mungkin sebagai dulu pernah menjadi karyawan, sekarang mengelola karyawan gitu. Silakan Mbak. Iya, jadi kalau kita bicara indeks kebahagiaan karyawan tuh sebenarnya banyak sekali ya faktornya ya. Tapi kalau kita boleh sederhanakan gitu ya, yang pertama itu mungkin yang berkaitan tuh dengan suasana kerja gitu. Jadi suasana kerja di sini maksudnya kita tuh sebagai pengelola SDM atau pimpinan perusahaan tuh kita harus mengkomunikasikan nih visi perusahaan seperti apa, tujuan perusahaan seperti apa. Terus kita komunikasikan ke karyawan kita sehingga ada engagement-nya dari perusahaan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Terus berikutnya adalah kita melibatkan karyawan dalam usaha pencapaian tujuan itu. Jadi karyawan itu ada ownership-nya. Dan yang paling penting dari suasana kerja adalah kita harus menciptakan suasana kerja itu yang positif, saling menghargai satu sama lain. Itu dari sisi suasana kerja. Nah, berikutnya dari sisi kesempatan pengembangan diri dan karir. Nah, kita tuh sebagai pengelola SDM tuh harus menyediakan waktu untuk melakukan komunikasi tentang aspirasi pengembangan diri atau karir karyawan. Jadi aspirasinya karyawan ini kemana sih gitu, apa sih yang diinginkan untuk karirnya. Dan ini kelihatannya kecil tapi impact-nya besar. Apresiasi prestasi karyawan. Jadi dengan kita mengapresiasi karyawan gitu ya, bagus, good job, well done dan sebagainya, itu kelihatannya kecil tapi ternyata impact-nya itu ke karyawan besar, membuat dia termotivasi dan ingin bekerja lebih baik lagi. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan remunerasi, pastinya kita harus mempertahankan kesesuaian nih antara gaji, kesesuaian antara pekerjaan dengan gaji dan tunjangan karyawan. Bisa juga kita menerapkan insentif atau bonus atau program kesejahteraan karyawan. Begitu Mbak. Thank you Ibu Rika. Tuh bener tuh teman kumparan, aku sangat amat setuju sama sesuatu yang underrated tadi ya, mengapresiasi karyawan. Itu tuh sangat amat berpengaruh ke mental ya, dan ke apa ya, psikologi bekerja tuh pasti akan semakin happy gitu jika diberikan apresiasi. Nah, di masa pandemi ini Bu, kan pasti semakin banyak karyawan yang benar-benar peduli sama kebutuhan kesehatan mereka masing-masing gitu. Adanya perlindungan asuransi untuk mereka dan keluarganya juga. Nah, apa aja sih perlindungan asuransi yang sebaiknya disiapin para pelaku usaha untuk karyawannya, Bu? Iya, tadi waktu di presentasi terlihat ya dari survei bahwa yang penting untuk karyawan tuh saat ini ternyata asuransi kesehatan, terus berikutnya adalah asuransi jiwa dan kecelakaan. Gitu. Jadi memang karyawan tuh udah lebih aware tentang pentingnya perlindungan asuransi kesehatan. Dan ya mungkin karena COVID juga ya, dan juga tentang karena biaya kesehatan yang makin tinggi gitu kan. Nah tapi memang kalau untuk perusahaan yang baru berdiri atau startup company ya, kadang-kadang itu suka sulit ya mencari pertanggungan asuransi karyawan karena karyawannya itu baru sedikit gitu. Biasanya kalau asuransi karyawan tuh karyawannya yang udah puluhan gitu ya. Nah makanya Prudential itu meluncurkan PruWorks karena PruWorks itu bisa memberikan pertanggungan itu mulai dari 5 orang karyawan gitu. Nah jadi bisa dikatakan ya PruWorks ini salah satu bentuk dukungan dari Prudential lah untuk UMKM di mana kita bisa memberikan pertanggungan mulai dari 5 orang karyawan. Dan menanggung COVID loh Mbak Genus. Wow, itu jarang sekali dilakukan sama asuransi lain. Itu dia teman kumparan, langsung diceki-ceki PruWorks ya. Dan terakhir pertanyaan dari aku, boleh dijawab sama Mas James juga nih. Dari tadi udah nanya soal tips untuk UMKM supaya bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Gara-gara pandemi tiba-tiba langsung mengurungkan bisnisnya itu kan sayang banget ya, padahal ide bisnis itu tuh mahal sekali. Jangan sampai yang baru ngerintis udah down duluan gara-gara pandemi. Silakan Mas James. Kalau untuk tips saat pandemi ini sih palingan dari kita sih ini ya, ada adaptasi dengan behavior consumers yang berubah ya. Jadi contoh sendiri kalau misalnya kita dari Kopi Kenangan ya, yang kita salah satu yang kita fokusin sekarang tuh adalah kebersihan gitu. Sampai kita sendiri pun punya campaign namanya sehat itu apa, sehat bareng kenangan. Namanya senang. Namanya senang itu sehat bareng kenangan gitu. Jadi beberapa
beberapa hal yang kita lakukan, misalnya contoh kita kasih care card kepada customer gitu, ketika mereka order dari ojol, mereka dapat care card yang di care card tersebut disebutin baristanya yang bikin siapa aja, temperatur mereka berapa, dan ojolnya sendiri itu temperaturnya berapa gitu. Atau mungkin di online ordernya sendiri, di plastiknya kita pakai cable ties yang benar-benar nggak bisa dibuka gitu. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang menunjukkan bahwa kita sih peduli sama customer gitu. Jadi kan ya seperti Pak kita tahu sendiri lah ya, kalau misalnya namanya kedai kopi susu kan banyak, ada ribuan gitu. Betul. Dan kenapa orang harus ke Kopi Kenangan gitu? Ya. Dan salah satunya adalah kita melihat sekarang tuh bukan trennya dalam 6 bulan terakhir ini bukan cuma harga doang. Tentunya harga itu salah satunya gitu. Ya. Tapi trennya adalah mereka harus percaya dengan vendor yang mereka beli gitu. Dan untuk F&B sendiri gimana cara percaya adalah mereka tahu kalau vendornya itu sangat peduli dengan kebersihan. Dan sebetulnya itu kan juga bukan cuma F&B sendiri ya, kita juga bisa lihat kayak misalnya retail dari toko-toko baju pun yang kalau kita lihat sekarang di mall-mall mereka juga ada protokol-protokolnya, kayak misalnya masuk ke toko mereka harus ada hand sanitizer, diambil temperaturnya juga. Jadi mungkin di setiap bisnis kan pasti mereka tahu lah customer kayak gimana. Jadi mungkin yang harus dipikirkan sekarang, di saat pandemi ini apa sih yang penting buat customer? Mungkin dari segi Kopi Kenangan ya adalah kebersihan gitu. Tapi kalau mungkin di industri lain adalah beda lagi gitu. Tapi itu yang benar-benar kita harus pikirin sih. Itulah teman kumparan ya. Sentuhlah keresahannya, buatlah customermu itu merasa nyaman dengan mengetahui siapa yang membuat makanannya, F&B-nya dan segala macam, siapa yang mengantarnya, pastikan semua safe. Insya Allah bisnis kamu akan baik-baik saja. Kalau dari Ibu Rika bagaimana? Ya, jadi kalau untuk bertahan di tengah pandemi ya, bagi para pelaku usaha, yang penting teruslah kreatif, teruslah berinovasi, jadi jangan biarkan pandemi ini menyurutkan semangat kita untuk terus usaha. Dan tinjau ulang produk yang kita tawarkan, tinjau ulang jalur pemasarannya seperti apa, go digital. Jadi mari kita persiapkan dari sekarang untuk kita jadikan tahun 2021 ini untuk tahun penuh peluang. Kira-kira itu. Siap. Berarti kalau dari Ibu Rika, siaplah beradaptasi. Jangan cuman jualan cireng di depan rumah gitu. Jualah cireng ke seluruh Indonesia. Gitu ya Bu Rika ya intinya ya. Ya. Nah, seperti janjiku teman kumparan di awal acara, sekarang kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari peserta webinar kali ini. Langsung aja yang pertama dari Bobby Miftah untuk Mas James. Katanya lebih penting mana sih Mas? Ngerekrut orang operasional terlebih dahulu atau finance? Gimana cara nentuin kebutuhan dan prioritas dalam merekrut pegawai? Kalau ini sebetulnya balik lagi nggak ada jawaban yang benar ya. Semuanya itu kita harus lihat keadaan gitu. Kan tadi saya bilang kayak sebetulnya yang paling penting adalah kita ngejalanin sendiri kan. Namanya kita kalau UMKM kan resource kita limited dan sebisa mungkin semua kerjaan yang kita bisa kerjain kita jalanin sendiri. Dan ini balik lagi gitu, kalau antara finance dan operation yang benar-benar kita perlu bantuan itu di mana? Itu sih pertanyaan yang lebih tepat ya. Contohnya misalnya saya jago di operation, saya sama sekali nggak ngerti finance. Ya tentunya saya harus cari orang finance gitu. Dan vice versa gitu, kayak saya jago finance, saya nggak ngerti operation, ya saya harus cari orang operation. Dan ini bukan cuma finance operation, tapi semua department ya. Jadi benar-benar baik lagi adalah kita sebagai business owner ya kita harus punya visi dan kita harus tahu gitu kayak yang perusahaan kita perlukan itu apa gitu. Dan based on that ya baru kita ambil decision. Itulah Mas Bobby, jadi coba tengok dulu ke diri sendiri kira-kira apa yang paling kamu butuhkan. Cari prioritasmu karena sebenarnya kalau baru memulai bisnis ada beberapa hal-hal yang memang bisa kita handle sendiri, yang tidak kita bisa baru kita cari orang. Begitu ya Mas James ya? Iya. Nah, pertanyaan kedua dari Makfira untuk Ibu Rika. Ibu, saya menjalani bisnis clothing saat ini Bu. Saat ini saya memiliki 5 orang tim. Sejujurnya saya masih bingung kira-kira proteksi apa sih yang paling tepat untuk karyawan itu dan seperti apa. Kira-kira produk asuransi yang tepat karena timnya masih kecil gitu Bu.
Ya, eh, jadi kalau kita mau melihat kebutuhan ya berdasarkan survei gitu ya. Nah, tadi kan yang pertama asuransi kesehatan dulu, baru asuransi jiwa dan kecelakaan. Tapi kan sebenarnya tidak ada pakem yang pasti. Sebenarnya apa sih yang harus diberikan untuk karyawan dengan 5 orang karyawan itu gitu kan. Nah, yang paling penting kita harus lihat dulu nih benefitnya mau yang seperti apa, budget perusahaannya itu seperti apa gitu. Jadi jangan sampai juga itu nanti memberatkan pelaku usaha. Jadi kita lihat dulu budgetnya seperti apa, nanti dari budget tersebut kita bisa mix and match, itu benefit apa yang bisa diberikan kepada karyawan supaya bisa lebih optimal. Oke, terima Gitu, kasih Mbak. Ibu Rika. Nah, pertanyaan ketiga kita lanjut lagi kembali ke Mas James. Ada pertanyaan dari Tirta Claudia. Gimana sih kalau dari Kopi Kenangan sendiri merekrut SDM? Tadi kan juga sebenarnya udah dijelasin masalah background dan masalah chemistry, visi misi dan segala macam. Tapi kalau misalkan orang-orang seperti apa sih yang Kopi Kenangan ambil sehingga bisa di training secara internal gitu, Mas? Sebetulnya sih balik lagi kalau sekarang kita balik lagi nih ke pengalaman ya. Ya. Tentunya pengalaman is a plus, tapi buat kita pengalaman is not everything. Jadi dari Kopi Kenangan sendiri kita sih kalau interview orang kita juga sampai ada tes personality ya. Jadi dari tes personality tersebut kita bisa ngelihat apakah orang itu cocok apa enggak gitu. Seenggak-enggaknya kita memfilter orang ya, bukan cuma dari pengalaman. Dan contohnya aja kayak misalnya kasir gitu ya. Pas awal-awal kita mulai mungkin kan emang nyari pegawai waktu itu susah ya karena kita belum ada nama gitu, cari pegawai susah. Akhirnya hampir semua orang yang apply ya mungkin kita terima gitu dan kita taruh di kasir. Dan itu akhirnya banyak di awal-awal tuh banyak yang komplain kasir kita mungkin judes. Nggak terlalu friendly gitu. Dan beda banget dengan yang kayak brand-brand besar gitu. Dan itu adalah efek karena kita tidak melakukan personality test gitu. Sedangkan kalau kita pinginnya kalau ketemu kasir kan yang friendly, yang ngajak ngomong, bahkan dia bisa upselling gitu. Dan itu akhirnya karena kita sekarang melakukan personality test dan itu kita bisa filter gitu. Jadi balik lagi sih yang paling penting buat kita, of course pengalaman is one thing, it's valuable for us, tapi juga personality sih. Oke. Dan itu jujur aja cuma bisa kita dapetin kalau misalnya kita emang terjun langsung dan bicara dengan mereka gitu, nggak bisa cuma dengeran dari orang lain. Gitu. Oke, fire rapid question nih Mas, coba dijawab dengan tanpa berpikir, lebih baik nge-hire orang yang udah berpengalaman atau punya skill tapi belum ada history kerja? Kalau untuk Mas James pribadi? Mendingan orang pengalaman. Iya, jadi mendingan orang yang sudah berpengalaman atau punya skill tapi nggak pernah kerja. Kalau untuk cocok-cocokan sama Mas. Punya skill tapi belum pernah kerja ya. Terutama kalau untuk perusahaan yang kita kayak growing ya. Iya. Karena kita lihatnya lebih pingin apinya ya untuk mereka untuk terus grow. Jadi bisa tumbuh bersama lah gitu ya ibaratnya ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir dari Ajeng Sekar Pawening untuk Ibu Rika. Katanya, aku pengen ngasih asuransi untuk karyawan nih Bu. Mana nih yang lebih baik? Mendingan asuransi murni aja, semisal hanya asuransi jiwa aja, atau bergabung dengan investasi yang lebih bisa diambil pas karyawan butuh dalam jangka waktu sekian tahun gitu Bu? Oke. Kalau kita nih baru punya perusahaan gitu ya, karyawannya masih sedikit, masih muda-muda gitu ya, mungkin kita fokusnya lebih ke proteksi kesehatan, jiwa, kecelakaan diri gitu, karena memang itu besarannya apabila terjadi risiko tuh lumayan besar gitu ya, tapi dari sisi premi atau budget perusahaannya itu bisa diatur lebih fleksibel lah gitu. Nanti dan biasanya kalau perusahaan baru itu kan karyawannya juga masih muda-muda ya, baru-baru lulus lah gitu atau baru-baru bekerja gitu ya. Nah, nanti seiring dengan bertumbuhnya perusahaan, seiring dengan berjalannya waktu, di situ nanti bisa kita
mulai pikirkan lagi untuk memberikan pertanggungan asuransi yang ada investasinya. Jadi ini untuk asuransi kumpulan ya. Kalau untuk asuransi kumpulan seperti itu, gitu. Oke. Jadi awalnya tuh kita ke asuransi kayak kesehatan, jiwa, kecelakaan diri, baru nanti kita bisa tambahkan lagi dengan asuransi yang ada investasinya untuk masa depannya karyawan. Oke, terima kasih banyak Ibu Rika. Itu dia kalau baru mau memulai lebih baik ke asuransi jiwa dulu gitu ya Bu ya. Dan ternyata ada satu pertanyaan terakhir nih tambahan untuk Mas James dari Dita Amalia. Katanya langkah-langkah apa aja yang harus dilakuin sebelum memulai ekspansi. Gimana cara mendapatkan investasi dari venture capital? Asik nih, bagus nih teknis nih. Sebetulnya sih baik lagi sebelum ekspansi sih ya. Yang paling penting sih kita tahu kalau cabang pertama kita emang itu sukses gitu ya. Oke. Jangan kita pingin ekspansi karena ya pingin keren aja gitu, pingin punya outlet lagi. Jangan seperti itu sih. Kita harus memastikan bahwa cabang pertama kita tuh sukses dan suksesnya itu sustainable gitu. Bukan cuma oh ini bulan ini bagus, tapi sebetulnya bulan sebelumnya nggak bagus gitu. Jadi kita memastikan emang sustainable, barulah kita bisa ngomong ekspansi. Untuk venture capital sendiri, mungkin ada beberapa hal sih yang penting. Pertama adalah bisnis modelnya gitu ya, yaitu bisnis modelnya itu profitable dan scalable. Kalau profitable kan artinya ya kita per cabang itu ya tiap bulan pasti nggak minus ya. Kalau scalable artinya adalah saya mau bikin 1 outlet, saya mau bikin 100 outlet, saya mau bikin 300 outlet, semuanya itu marketnya ada gitu. Marketnya cukup besar untuk kita punya 300 outlet, 400 outlet, 500 outlet gitu. Jadi venture capital ini kan yang datangin mereka kan banyak kan, dan mereka pinginnya adalah mereka invest ke siapa adalah orang itu yang bisa membawa bisnis ini dari 1 toko ke misalnya ke 500 toko gitu. Jadi mereka pinginnya bisnis yang very very scalable. Makanya kalau di venture capital kan sering bilang mereka of course they invest in business model, tapi paling utama adalah mereka invest in founders ya. Karena baik lagi yang datang ke mereka dengan bisnis model yang sama itu kan banyak. Tapi mungkin cuma dari 10 yang datang, mungkin cuma 1 atau 2 yang bisa membawa dari 1 ke 500 gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas James. Dan ternyata apakah ada pertanyaan tambahan teman-teman? Sepertinya banyak sekali soalnya yang bertanya. Nggak ada? Oke, aman, siap kalau gitu. Thank you banget untuk teman-teman yang sudah bertanya hari ini. Udah aku bacain, maaf banget kalau belum bisa dibacain semua. Semoga jawabannya bisa ngasih insight positif untuk teman-teman kumparan yang lagi ngebangun bisnis UMKM-nya. Dan yang untuk pertanyaannya belum dibaca, jangan khawatir. Nanti di hari ketiga ada rangkaian acara ini, masih ada webinar lain dengan topik yang gak kalah penting. Dan sudah mau jam 4 berarti nih ya, ini nggak terasa banget, webinarnya sangat amat berjalan cepat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, Pak James, Ibu Rika, di harinya yang sangat sibuk ini loh. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung dan menjelaskan ke teman-teman yang lagi excited banget pengen berbisnis. Dan semoga sehat selalu, bisnisnya semuanya, usahanya lancar-lancar, semuanya disehatkan. Thank you ya. Terima kasih. Yes, dan berarti untuk kesimpulan hari ini teman-teman, yang dapat aku lihat itu adalah memang kita harus memikirkan semuanya dari awal ya, itu yang paling penting gitu. Dari mulai sesimpel kesejahteraan karyawan gitu. Aku juga sebagai pelaku bisnis UMKM, alhamdulillah bisnisku itu sudah berjalan hampir, baru 2 tahun, kemarin baru ulang tahun. Dan kayak turnover karyawannya tuh sedikit sekali, alhamdulillah gitu. Jadi bagaimana aku bisa menggandeng teman-teman karyawanku yang lain dan dari yang sudah kita dapatkan dari penjelasan Pak James dan juga Ibu Rika, semoga bisa diterapkan ke bisnisnya masing-masing. Nah, sekarang aku ingin mengingatkan teman-teman yang sudah ikutan kumparan festival UMKM ini, kita lagi ngadain conference terbuka dan kamu juga bisa ikutan daftar di kum.pr/tiket. Karena kalau kamu daftar, kamu nggak akan cuma jadi peserta aja, tapi kamu juga berkesempatan ngedapetin modal usaha senilai 50 juta. Itu adalah angka yang tidak sedikit teman-temanku. Caranya so easy, ikutin aja mekanisme giveaway
yang berlangsung sampai 4 November 2020. Jangan sampai nggak ikutan karena caranya sekali lagi gue bilang so easy. Langsung aja follow Instagramnya @festivalumkm dan @kumparan.com. Pastiin kamu terdaftar dan hadir sebagai peserta di Festival UMKM yang sekali lagi bisa didaftar, linknya adalah kum.pr/tiket. Untuk konten menarik langsung aja dibikin ya, bikin konten menarik soal bisnis kamu, ide bisnis, kontennya tanpa batas, boleh video, boleh foto, video TikTok dan sebagainya, pokoknya bebas dan share kontennya ke akun Instagram kamu. Jangan lupa mention @kumparan.com, @festivalumkm. Hashtagnya terus usaha juga hashtag UMKM Kumparan. Untuk informasi lengkapnya langsung aja akses laman festivalumkm.com dan pantau terus media sosial Kumparan. Untuk teman-teman juga yang pengen tahu lebih banyak info seputar UMKM kayak sekarang nih, kita masih ada webinar tertutup di hari besok, tepatnya hari ketiga rangkaian acara Kumparan Festival UMKM. Cara daftarnya seperti tadi, langsung aja klik kum.pr/tiket. So thank you so much untuk teman-teman yang sudah bergabung kali ini, teman Kumparan, peserta webinar, semoga bisa menjadi inspirasi dalam mengatur usahanya. Nama saya Pak Wita Genushka dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa besok tanggal 28 Oktober masih ada rangkaian acara Kumparan Festival UMKM hari terakhir. Masih akan banyak talk show, banyak webinar menarik seputar UMKM, dan ada juga local brand Editor's Choice besok. Jadi jangan sampai ketinggalan, pasti udah pada vote kan kemarin ya kan? So sampai bertemu besok, bye!